Halo warga Plus 62, kembali lagi bersama Cerita Saat Lalu. Kali ini kita kontennya berbeda nih, ya Bang Bel. Ya, kita mau buat suasana yang berbeda dan nggak ada narasumber. Betul sekali. Kali ini gua mau ngasih sedikit Gambaran. Iya, gambaran di zaman STM. Maksudnya tempat-tempat favorit anak STM dulu waktu tempat kejadian lah, TKP. Oh ya, sebelumnya nih Bang, kita turut berduka cita Ya, kemarin berbela sungkawa atas kejadian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semoga keluarga korban yang ditinggali berlapang dada. Semoga cepat ditemukan lah semuanya. Dan buat lo nih yang suka bikin simulasi tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya, menurut gua nggak usah sok tahu deh. Benar, Bang. Ya kan udah ada ahlinya. Maksud gua kalau lo belum pernah naik pesawat nggak usah sok tahu terbang ke pesawat kayak gini. Ya kan jatuhnya kayak gini. Dan buat lo yang udah pernah naik pesawat juga, lo kan udah tahu kalau di atas itu kayak gimana. Jadi ya nggak usah nyebar-nyebar hoax lah Bang. Ya, jadi sekarang tuh kirimin doa, bukan malah lu pengen berkarya dengan musibah yang ada. Iya, nyari angkat dengan memanfaatkan keviralan yang itu Bang. Ya pokoknya semoga nggak ada kejadian-kejadian lagi dan semoga lebih teliti lagi lah pokoknya. Ya jadi kita langsung aja, kita mau kemana nanti pantengin aja terus. Kita mau kemana, kita bakal kasih tahu jalur-jalur yang dulu pernah gue lewatin. Oke? Mantap. Nah, kali ini nih kita lagi berada di halte, tepatnya di bawah flyover Pasar Obor nih, Bang. Ini halte yang pertama, halte di dekat Pasar Obor. Dekat Pasar Obor. Dekat-dekat Makmur lah. Dekat Makmur. Nah, di sini ada tempat bersejarah apa nih, Bang? Kalau di sini biasanya tuh dulu di zaman gue anak AL tuh stay-nya di sini dulu. Titik kumpulnya di sini lah. Titik kumpul anak AL. Di halte, kalau di halte itu paling beberapa orang doang. Beberapa orang. Iya, supaya kalau ada yang lokit di atas flyover itu ngasih tahu kalau ada anak AL di sini. Oh, gitu, Bang. Itu di zaman gue ya. Iya. Dan biasanya itu gue selalu lihat di sebelah kanan karena kita deket di jalur Makmur. Biasanya dari arah sono itu ada sekolah-sekolah antara dari sekolah yang arah-arah Raya Bogor lah. Raya Bogor sana ya. Iya. Dari sana sekolah Bogor, entah itu sekolah mana aja biasanya datang. Makanya gue pertama-tama tuh kalau siang stay di sini karena kalau siang itu kita mau nyari aman. Oh, mau nyari aman tuh, Bang. Nyari aman, kita nggak mau terlalu nunjukin nongkrong atau apa. Takutnya kita belum apa-apa udah diusir atau gimana. Kita mau nyari tempat nongkrong doang di sini. Dan sebenarnya nanti gue pengen ajakin lo masuk ke kolong lagi nih, kolong flyover. Di situ tempat gua ya naruh senjata, naruh BR ya. Sama buat nyantai-nyantai lah, buat ngopi-ngopi di bawah kolong flyover. Buat perjamuan lah pokoknya Iya. di situ. Jadi pokoknya kalau gue belum di zaman gue nih, kalau zaman gue belum mau ribut, belum mau ribut lah. Tempur lah gitu ya. Iya. Tawuran. Itu gue pasti ke kolong dulu nyantai, kolong ngopi-ngopi. Biar gue kasih tahu juga nih kolong flyover itu seperti apa tempatnya. Kan juga banyak yang belum tahu nih, Ya, Bang. karena sekarang banyak banget perubahan di kolong flyover. Makanya kita langsung ke kolong flyover aja. Kolong flyover. Kita kasih tahu sedikit sejarah-sejarah lah di zaman gua aja ya. Gue pengen ngasih tahu di zaman gua karena gue pengen ceritain yang gue tahu. Kalau yang nggak gue tahu gue nggak bakal gue ceritain. Karena kan berbeda-beda Bang ya Iya, setiap zamannya ya, bener. Bang ya. Oke, kita langsung aja ke kolong. Oke. Nah, ini dia nih Bang ya, kolong flyover. Iya, kolong flyover yang tempat gua nyantai-nyantai. Dan sekarang banyak banget perubahan. Sekarang ada taman skate, tempat main skate. Sininya udah diaspal, udah bagus. Dulu pas zaman lu nggak begini nih, Bang? Tanah. Berarti lu kalau nongkrong nih apa celana lu? Iya, tanah ya semua nih? gimana caranya lah, namanya anak STM bodo amat. Terus dulu di kanan kirinya juga ada pagar. Oh, pagar dulu Jadinya ya, Bang? cuma satu jalur. Kalau sekarang kan lebih leluasa nih.
Jadi dulu kalau ketemu ada musuh lewat tuh kita harus ngelewatin jalur biasa atau enggak loncat pagar. loncat pagar gitu ya, Iya. Bang? Kalau Tapi sekarang pernah nggak lebih sih, Bang, enak. nih, pas lu lagi nongkrong nih bang, lu langsung ditubruk gitu pas lu lagi bawa kolong ini. Pernah, tapi paling musuhnya datang dari sono sih, dari arah sono. Dari arah sana. Kalau dari arah sono paling dia juga stay dulu nongkrong, nggak mungkin langsung nubruk. Kalau dari sono dia jalan mungkin ke arah balik. Nah, paling ketemu. Dan juga kadang ketemunya sama temen sih, bukan sama musuh. Gitu bang. Karena musuh kalau ngelewatin sini tuh udah pasti tahu, wah ada anak AL, ada anak AL, pasti kayak gitu. Jadi ini kolong sangat bersejarah juga nih buat gua di zaman gua, karena emang tempat ini doang pertama AL datang ke playoper tuh pasti langsung ke sini. Langsung nongkrong di sini. Iya. Dan gua kalau naruh-naruh BR tuh di atas kayak gituan tuh. Coba lu liatin. Nah, di atas gituan tuh. Iya. Di atas ini ya main rapi lah dulu, zaman gua main rapi. Gimana caranya kita nongkrong tuh safety. Ketika kita digerebek atau diapain tuh kita benar-benar ketangkep nggak ada Bersih BR. ya, Iya, kita tujuannya pengen nongkrong bilangnya. Nah, ntar sedikit agak sorean tuh udah mulai sedikit mencekam nih playoper. Mencekamnya itu gimana tuh bang? Wah, mencekam banget. Pokoknya kalau di sini tuh kita nggak perlu janjian sama siapa-siapa. Udah pasti dapat musuh kalau di Pasti sini. dapat musuh. Nah, udah pasti dapat musuh. STM tuh yang lewat gitu ya. Iya. Bang? Pokoknya kalau kita suruh nongkrong satu atau dua orang di Depan pinggir situ, nih ya. ya. Itu dari atas pasti ada yang lokit. Oh, ada tim lokit di atas. Iya. Naik ke atas playoper, ngelokit, ntar ngasih tahu, weh ada anak AL, ada anak AL. Ya jadi ini tempat nyantainya. Nanti kita ke tempat jalur-jalur aslinya nih. Ya jadi ini tempat gua dulu AL nongkrong di sini. Kalau di playoper itu nggak ada sih yang namanya, wah ini playoper punya ini nggak ada. Berarti tuh di playoper itu bebas tuh bang? Bebas semua sekolah. Pokoknya siapa yang nongkrongin duluan, ya dia yang punya. Oh begitu bang. Benar. Iya, nggak ada yang namanya, wah ini mah kawasan nggak ada. Ini tengah-tengah sih menurut gua. Kayak gitu aja. Jadi ini tempat nongkrong dulu zaman gua, nyantai-nyantainya di sini. Dan sekarang kayaknya udah adem ayem juga nih. Bener bang. Iya, udah enak banget tempatnya, asik, ada taman-tamannya. Ya udah bersih lah. Betul bang. Nah, kita mau lanjut kemana lagi nih? Bebas bang, ke tempat langsung ke tempat TKP, tawurannya. ya. Gitu, boleh bang. Langsung hampir sama sih tempatnya, nggak jauh beda. Nggak jauh. Tapi kalau yang di tempat yang ini nih yang mau kita datengin ini benar-benar tempat di mana orang itu pasti siap Oh tempur. pasti siap tempur tuh bang. Pasti siap, karena kalau kita duduk di situ tuh pasti ada aja dari mana aja. Oh gitu ya bang. Iya. Karena itu udah titiknya. di Udah situ. titiknya, emang Betul, titik betul. arenanya, Arenanya ibaratnya di situ, arenanya di betul, situ. Nyaman, aman, nggak ada yang ganggu kalau di situ. Ya langsung aja Langsung aja nih, ikutin kita terus. ke lokasi selanjutnya. Ya, sekarang kita berada di jalur yang berbeda lagi nih bang, di halte yang berbeda lagi nih bang. Iya benar. Gimana nih bang? Ini halte nih tempat benar-benar lu kalau datang ke sini tuh harus siap, benar-benar siap tempur. Siap tempur, siap mental ya bang. Kan ini arena yang sesungguhnya. Itu ya arena yang sesungguhnya. Jadi seperti yang teman-teman lihat tadi, kenapa gua ada di sini? Karena setiap kali gua mau mancing musuh itu gua harus ada di halte ini. Harus ada di halte ini nih Iya. bang. Karena terlihat dari atas tuh, kelihatan dari atas. Benar. Dan kalau asal biar teman-teman tahu, kalau udah yang namanya di sini ada anak STM nongkrong mau dari mana aja, itu di atas playoper penuh. Banyak yang nontonin, yang banyak ngerekam ya bang. yang ngerekamin. Dan pernah jadi tempat bersejarah juga nih di zaman adik-adik gua Oh, nih. di sini nih, Bang. Ya kasus juga kan, jadi sebuah kasus juga lah. Ya pokoknya nih tempat benar-benar arena. Dan kalau anak AL sendiri itu kalau ngelihat musuhnya rame itu anak AL nggak mau keluar dari jalur ini. Terus gimana tuh bang? Ya karena jalur ini karena pas kecil gitu lah, Kecil, maksudnya iya, Bang. kecil. Kalau kita nanti ke jalur gedenya lagi ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi di sono, dan itu benar-benar kalau dari jalur gede itu perang besar lah pasti. Nah kan bang di sini nih bang, kan Nah. AL itu kan kalau berantem tuh kan sedikit orangnya nih bang. Nah. Nah lu kalau lawan rame-rame tuh gimana tuh bang? Gua nggak pernah mau keluar dari jalur ini, Nggak mau keluar dari nggak jalur mau ini, keluar Bang? ke jalur yang sampai keluar kolong Rebo. Betul. Gua nggak mau karena kalau di situ udah pasti kita kalah masa. Tapi kalau di kolong ini, gue masih bisa ngatur jalurnya, kan kanan kirinya udah mentok tembok. Oh iya bang. Jadinya benar-benar lawannya ya di depan kita semua. Makanya dulu anak AL tuh
Pokoknya kalau nggak di tempat tadi yang kita datengin, Iya. itu tempat nongkrongnya. Betul, Bang. Kalau kita udah siap, ayolah kita udah siap nih, baru kita kesini. Oh, baru sini nih, Bang. Kesini stay dan nungguin. Dan musuhnya itu dari mana aja juga bisa datang, entah itu dari kanan, dari kiri, dari atas, Betul, Bang. bisa datang. Kalau dari kiri sih udah ketahuan musuhnya, pasti dari sekolah yang arah-arah dari Celilitan, dari Hek. Betul, betul. Tuh. Jadi ini tempat sangat bersejarah di zaman gua dulu. Dan gua nanti juga mau cari warga atau penghuni flyover lah yang mungkin pandangannya, gua mau tanya pandangan dia gimana sih antara flyover Pasar Rebo dulu sama sekarang ini. Kan gua lihat sekarang kan udah jarang banget. Kalau di sini dulu setiap hari biasa tuh, kalau Pasti ada ya? hari Jumat pun anak SMP di sini pasti ribut. Anak SMP kalau hari Jumat, nah anak SMP-nya agak siang atau agak sore, STM-nya agak malam nih habis maghrib. Oh, berarti ada shift-shiftnya ya, Bang? Shift-shiftnya gantian. Betul. Makanya kalau kita udah di sini tuh udah pasti ya udahlah, ayo siap. Karena siapapun musuh yang datang ya kita harus lawan. Betul, Bang. Kalau nggak siap, mending kalau nggak usah di tempat sini ya, Bang. Dan kalau di sini juga kita pastinya untuk kaburnya tuh ya, makanya itu pilihannya ya kita harus menang karena di belakang sono ada pos-pos. Ya. Kalau kita menang kita bisa ngusir musuh sampai ke jalur gede, kita kaburnya bisa naik ke atas flyover. Iya kayak gitu. Jadi nanti kita tunjukin jalur gedenya kayak gimana, biar temen-temen tahu dulu jalur gedenya kayak gimana, dan ribut di situ tuh benar-benar kita pakai otak. Betul. Nggak langsung pakai sembarangan. nafsu gitu ya, Bang? Iya, nggak sembarangan. Kita benar-benar kalau kita maju depanan kita dikelilingin, kalau kita maju belakangan teman-teman kita yang habis. Kayak gitu. Ya, jadi cuacanya juga agak sedikit dan ya mungkin nanti kita tunjukin jalurnya ya. Pokoknya pantengin terus. Kita bakal tunjukin jalur selanjutnya, oke? Langsung. Ya, Udah kan? udah lihat kan tuh jalur besarnya tuh kayak gimana tuh jalur gedenya. Jadi kalau gue pribadi anak AL masanya dikit kalau ribut, ya gue beraninya di kolong doang karena gue harus pakai otak. Ya benar. Dan gue kalau masuk ke jalur gede itu ya kalau udah di atas angin. Kalau udah di atas angin ibarat kata kalau gue udah menang jauh lah. Gue udah menang jauh dan musuhnya udah kabur-kaburan, baru gue kejar terus sampai jalur gede. Dan nantinya gue bakal lari ke atas flyover buat ngalihin yang di bawah supaya gue nggak, maksudnya apa ya, supaya aman lah, lari ke atas flyover. Nah, jadi nanti kita mau cari-cari dulu nih warga setempat. Kita mau tanya-tanya gimana keadaan flyover yang dulu sama sekarang. Pasti banyak perbedaan. Ya, pasti banyak perbedaan karena di zaman gua ya ini yang gua kasih tahu ini jalur-jalurnya. Disinilah tempat gua bener-bener adu nyali, adu kekuatan, adu otak, adu tenaga. Ya pokoknya di sini kalau lu mau olahraga dulu di zaman STM ya di sini. Lu lari-larian bisa, lu ngejar musuh bisa. Betul, Pak. Pokoknya semuanya ada di flyover Pasar Rebo. Makanya kenapa gue bilang ini tempat favorit anak-anak STM. Karena tanpa janjian kita bisa ketemu lawan di sini. Langsung di sini ya, Bang. Iya benar. Ya gue pribadi juga nggak mau nyeritain lu ributnya sama siapa aja, karena gue pengen nyeritain tempat-tempat gue aja sih. Betul, maksudnya Bang, gue di sini ributnya sama sekolah mana aja. Mix Karena ya, Bang, yang mix. ketemu ketemunya pasti berantem ya, Bang? Karena di zaman gue juga hampir semua STM itu musuhan semua. Betul, Bang. Jadinya kalau nongkrong di sini ya udah, siapa yang duluan kayaknya dia yang bakal nguasain jalurnya. Betul. Tapi kalau yang datang belakangan pastinya ragu-ragu buat datang ke sini. Benar, Bang. Ya, jadi selanjutnya kita mau cari sedikit warga ya, warga setempat. Kalau emang nggak ketemu, ya mungkin nanti kita selanjutnya bisa cari-cari lagi. Yuk, kita cari-cari warga sekitar, kita wawancara. Nah, sekarang kita berada di pangkalan ojek nih, Bang. Ya, kita udah coba nyari-nyari warga sekitar, warga setempat. Betul. Yang benar-benar tahu sejarahnya. Iya. Dan menurut gue yang paling tahu itu ya pangkalan ojek sini, Iya, karena
dari zaman gue nih pangkalan ojek udah ada. Ada nih bang. Iya, dan benar-benar kayak dia tahu lah pastinya. Dia dan juga dia kalau emang ngerasa dia resah atau gimana kan dia ngusirin Iya, Bang. anak-anak STM. Tapi berhubung nggak ada tukang ojeknya sama sekali, Sepi banget ini. ya karena mungkin PSBB Betul, ya. Bang. Ya jadi kita nggak dapet warga setempat Betul. untuk ngejelasin bagaimana kondisi jalur Flyover Pasar Rebo yang dulu sama sekarang. Jadi mungkin next time lah Iya, bang. next time kalau teman-teman ada saran dan Iya, ada betul. info, Bang, gue pengen tahu jalur ini, jalur itu, langsung aja lu komen di IG CSL official Kalau lah. DM ya bang. DM di IG CSL official. Misalkan lu pengen tahu jalur Bogor, nanti insya Allah gue bakal cari tahu. Iya, Lu bener, pengen tahu jalur di mana jalur tempat arena anak-anak STM ini, STM itu. Selain di Jakarta ya bang. Selain di Betul. Jakarta. Ya, menurut gua kalau di Jakarta ya kiblatnya di sini nih. Flyover Pasar Rebo ya Iya, bang. kiblatnya anak STM. Makanya kenapa gua ambil Flyover Pasar Rebo, karena emang dulu ya gua tuh di sini-sini aja ributnya kalau di Jakarta Timur. Betul. Jarang mana-mana. Bener, Bang. Ya, jadi mungkin sampai di situ aja ya. Jadi mohon maaf kalau gua nggak dapat warga sekitar untuk Betul, Bang. ngejelasin. Karena di sini juga lagi hujan ya Kondisinya bang. hujan Kondisi juga hujan. dan tukang ojeknya juga kayaknya lagi dapat orderan Betul, atau Bang. lagi di rumah, gua nggak tahu. Tapi kenapa gue milih tukang ojek ini ya yang gue jelasin tadi. Iya bener bang. Dia yang tahu semua. Iya bang. Ya jadi sekian konten dari kita. Bener. Pokoknya kasih saran dan masukan Betul. mau buat konten apa, Iya. nanti bakal kita buat kok. Betul, betul, Kayak betul, sekarang Bang. emang Iya. sebenarnya ini konten udah lama ya. Iya bener. Kita udah nyiapin konsep ini udah lama ya Iya, bang. pengen review jalur. Betul. Review jalurnya itu pengen ngasih tahu sejarah-sejarah sih. Bener bang. Ya kayak gitu aja. Jadi sekian, sekian. kita tutup konten kita. Semoga kita sehat selalu Amin. dan jaga kesehatan. Amin. Jangan lupa 3M. ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Benar, Dimanapun kita berada, ikutin semuanya. Betul bang. Pokoknya sampai jumpa di lain waktu. Semoga Benar. kita selalu dikasih Kesehatan. dikasih kesempatan untuk tetap berkarya. Betul, amin. Dan untuk menghibur teman-teman Menghibur sekalian semua. semua. Oke, sekian gua Tombel CSL. Gua mau CSL.